Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Materi kita hari ini adalah teks negosiasi. Ya, ketika kita membicarakan negosiasi, pasti yang terbesit di benak kalian adalah tawar-menawar. Nah, kita akan lanjutkan, tapi sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar untuk materi kita hari ini. Ya, ada ranah pengetahuan 3.10, mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Ada ranah keterampilan 4.10, menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan atau tulis. Jadi intinya kalian akan mengevaluasi struktur teks negosiasi. Baiklah, sekarang kita akan bahas untuk pengertian dari teks negosiasi. Ada yang pernah belanja di pasar? Atau ada yang pernah minta tambahan uang jajan kepada orang tua dengan berbagai alasan? Atau ada yang pernah janjian dengan teman untuk mengerjakan tugas kelompok? Nah, tanpa kita sadari, kita sudah melakukan aktivitas negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika belanja di pasar, pasti ada aktivitas jual beli di sana. Ada proses tawar-menawar. Kemudian ketika kalian minta uang jajan kepada orang tua, pasti kalian memberikan alasan yang panjang lebar untuk meyakinkan orang tua bahwa kalian butuh uang jajannya itu ditambah gitu. Dan ketika kalian mengerjakan tugas, janjian mengerjakan tugas dengan teman kelompok, ya, tugas kelompok, pasti akan ada waktu yang nggak cocok, tempat yang nggak cocok. Nah, di situ ada proses negosiasi. Nah, itu dia proses negosiasi. Jadi, pengertian dari negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Jadi ada proses tawar-menawar, berunding, dan mencapai sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Itu adalah pengertian dari negosiasi. Nah, negosiasi ini juga dapat diartikan sebagai bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Jadi sebuah interaksi sosial yang di sana ada berbeda kepentingan, tapi harus diselesaikan bersama supaya saling menguntungkan atau memiliki sebuah kesepakatan. Nah, orang yang menegosiasi disebut negosiator. Biasanya untuk bentuk interaksi sosial yang untuk mencapai kesepakatan bersama, ya, penyelesaian bersama ini ada di dalam situasi negosiasi bisnis atau negosiasi konflik seperti itu. Jadi negosiasi itu ada banyak bentuknya ya. Jadi ada negosiasi bisnis, ada negosiasi jual beli, ada negosiasi ide, negosiasi konflik, banyak sekali. Nah, kita akan lanjut ke ciri dari teks negosiasi. Yang pertama, terdapat partisipan, yaitu pihak yang mengajukan dan pihak yang menawar. Itu disebut partisipan. Ya. Kemudian, yang kedua cirinya terdapat perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Jadi harus ada perbedaan kepentingan. Nah, disitulah nanti akan mencapai sebuah kesepakatan karena kepentingannya berbeda tapi ingin saling mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, ada kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka tidak terjadi negosiasi. Ini cirinya. Ciri dari negosiasi adanya kesepakatan. Ya, jika tidak terjadi kesepakatan berarti negosiasinya gagal, istilahnya gitu. Lalu apa bedanya dengan debat? Negosiasi dengan debat apa bedanya? Sama-sama di situ harus mengajukan harus menyampaikan pendapat atau alasan. Kalau debat itu tidak membutuhkan sebuah kesepakatan, hasil.
Kalau negosiasi harus ada hasil atau kesepakatan. Itu perbedaannya ya. Nah, yang terakhir harus ada atau terdapat pengajuan dan penawaran yang tidak memaksa kedua belah pihak. Jadi ada pengajuan dan ada penawaran. Pengajuan, penawaran di sana proses tawar menawar. Itu adalah ciri dari teks negosiasi. Kita akan lanjut berikutnya. Tujuan dari negosiasi. Apa sih sebenarnya tujuan dari negosiasi itu? Tujuan dari negosiasi yang pertama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Jadi kesepakatan ini harus menguntungkan kedua belah pihak. Kalau ada yang dirugikan maka itu kesepakatannya tidak akan berhasil. Yang kedua, untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Jadi tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini terutama terjadi ketika negosiasi konflik ya. Misalnya sengketa atau konflik atau masalah, maka untuk menyelesaikannya bisa dilakukan negosiasi, mencari jalan tengah. Yang terakhir, tujuannya adalah untuk mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang akan bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat atau disebut dengan win-win solution. Jadi semuanya mendapatkan keuntungan atau manfaat. Baiklah, kita akan lanjut. Berikutnya adalah struktur negosiasi. Kita akan membahas struktur negosiasi. Jadi di sini saya bagi dua ya, ada struktur teks negosiasi 1, ada struktur teks negosiasi 2. Yang pertama kita bahas dulu untuk yang negosiasi 1. Ada 7 strukturnya. Yang pertama ada orientasi. Orientasi ini berisi kalimat pembuka, biasanya bisa ucapan salam, fungsinya untuk memulai sebuah negosiasi, bisa selamat siang, selamat pagi, dan sebagainya. Yang kedua, permintaan. Isinya adalah suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Misalnya menanyakan sesuatu, misalnya ada buah mangga nggak? Nah, gitu. Misalnya ingin beli mangga gitu ya. Jadi ini menanyakan barang atau jasa yang ingin dibeli. Gitu. Yang ketiga, pemenuhan. Jadi pemenuhan ini kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Oh ada mas mangganya ini silahkan, ada mbak, gitu. Jadi pemenuhan itu seperti itu. Yang keempat yaitu penawaran. Puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua pihak saling tawar-menawar. Jadi puncak negosiasi itu ya ini penawaran. Yang kelima persetujuan. Jadi persetujuan ini isinya kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Kesepakatannya apa gitu. Yang keenam pembelian. Jadi keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Jadi membeli ini adalah keputusan konsumen. Akhir dari persetujuan. Yang ketujuh yaitu penutup. Penutup ini berisi biasanya ucapan salam atau terima kasih. Seperti itu. Kita akan lanjut untuk teks negosiasi yang kedua. Jadi ada 5 di sini. Yang pertama orientasi. Isinya sama kalimat pembuka, fungsinya juga untuk memulai negosiasi ya. Yang kedua, pengajuan. Pengajuan ini penjelasan mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan oleh salah satu pihak. Yang ketiga, penawaran. Jadi penawaran ini isinya adalah proses tawar-menawar antara dua belah pihak yang kemudian disepakati oleh penjual atau penyedia jasa dan pembeli atau pengguna jasa. Jadi kalau pengajuan tadi itu mengajukan, ini biasanya struktur teks negosiasi yang kedua ini biasanya digunakan untuk negosiasi bisnis atau konflik seperti itu. Jadi pengajuannya apa? Penawaran, ini proses tawar-menawarnya. Yang keempat persetujuan. Jadi sama kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Yang terakhir penutup, yaitu kalimat penutup isinya sama, bisa salam atau ucapan terima kasih. Kita akan lanjut ke pola penyajian teks negosiasi ya. Yang pertama, teks itu bentuknya adalah narasi. Jadi teks negosiasi ini disajikan dalam bentuk narasi cerita yang berbentuk paragraf. Jadi narasi di sini bentuk negosiasinya itu cerita
seperti cerita. Nah, dua, dialog. Dialog ini teks negosiasinya disajikan dalam bentuk bahasa percakapan atau dialog yang ditandai dengan tanda baca titik dua dan tanda baca pada kalimat langsung. Jadi seperti percakapan ada titik dua seperti itu. Kalau narasi ini hanya bentuk cerita. Yang ketiga, bentuk surat penawaran. Jadi teks negosiasi ini disajikan dalam bentuk surat penawaran yang isinya menawarkan harga produk tertentu kepada pihak lain. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh negosiasi ya. Ini yang pertama, kita langsung analisis strukturnya juga. Negosiasi jual beli. Pembeli, berapa harga sekilo mangga ini bang? 30.000 bu, murah. Boleh kurang kan bang? Belum boleh bu, barangnya bagus loh. Bu, ini bukan karbitan, matang pohon. Iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang. 20.000 aja ya. Belum boleh bu, 28.000 ya. Biar dapat untung. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri kan bang? Asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya rugi. Ya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Baiklah, saya ambil 3 kilo ya pak. Akhirnya penjual mempersilahkan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga yang dibelinya. Nah, ini namanya contoh dari teks negosiasi jual beli ya. Bagian permintaan itu ketika pembeli menanyakan berapa harga kilo mangga ini. Bagian pemenuhan adalah ketika penjual menjawab, oh harganya 30.000 sampai dengan ini ya. Kemudian bagian penawaran itu mulai dari boleh kurang kan bang, pembeli menawar. Penjual belum boleh bu, nah ini proses tawar menawar sampai dengan ini. Asal jangan pilih yang besar-besar bu, ini masih proses tawar menawar. Persetujuan ini ketika menyetujui untuk mengambil 3 kilo. Baiklah saya ambil 3 kilo ya pak. Nah ini adalah ketika pembeli menyetujui dan mau membeli. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini ada negosiasi antara pengusaha dan pihak bank. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Iya, saya ingin bertemu dengan kepala bagian kredit. Baik, mari saya antar menuju kepala bagian kredit. Jadi begini Pak, saya niatnya akan mengembangkan usaha, maka dari itu saya akan mengajukan kredit. Berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk usaha yang Bapak ingin kembangkan? Butuh uang sebesar 300 juta. Bisakah saya mendapatkan pinjaman dengan jumlah tersebut? Maaf sebelumnya, tapi kan jumlah pinjaman Bapak terlalu besar. Gimana jika pihak bank memberi 200 juta? Dari itu Pak, saya kan nasabah lama di bank ini. Baiklah, 220 juta. Baiklah, Pak, saya membutuhkan lebih banyak uang Pak. Baiklah, maksimal bank hanya bisa memberi pinjaman sebesar 50 juta. Oke, bisa saya ambil kan? Kalau Bapak setuju, uang 250 juta bisa dicairkan secepatnya. Iya, saya setuju. Kemudian bagaimana lagi? Pihak bank akan memberikan pelayanan terbaik. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi dahulu Pak. Selamat siang. Selamat siang. Keluar dari ruang kepala bagian kredit. Nah, ini contoh teks negosiasi bisnis ya. Kita akan langsung bahas turnya. Yang pertama ada orientasi. Ini bagian ini ucapan selamat siang. Ini bagian orientasi dengan saya ingin bertemu kepala bagian kredit dan diantar. Bagian pengajuan ini, jadi begini Pak, saya niatnya mengembangkan usaha jadi mau mengajukan kredit. Ini bagian pengajuan. Bagian penawaran, nah ini dia. Saya butuh uang sebesar 300 juta, bisakah saya mendapat pinjaman dengan jumlah tersebut? Nah, ini bagian tawar menawar. Pihak bank menawar 100 juta, 200 juta, tapi nggak bisa, ingin lebih. Nah ini. Yang terakhir persetujuan. Pihak pengusaha menyetujui. Ini ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa dan mudah-mudahan materi ini bisa memberikan manfaat bagi kalian. Itu tadi adalah contoh teks negosiasi antara jual beli, juga ada juga yang negosiasi bisnis. Nah, sampai jumpa dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.